Halo semua, selamat datang kembali di channel Nat Kridia. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu emiten yang menurut saya masih murah dan cukup bagus di saat harga saham sudah pada naik. Nah, pada tahun 2020 kemarin kan kita lihat saham-saham udah kembali ke harga wajar, ke harga sebelum adanya corona. Nah, pada saat ini susah bagi kita untuk menemukan sebuah saham yang masih murah. Nah, di sini saya menemukan satu. Dan saya ingatkan bahwa saat kita membeli sebuah saham, kita membeli sebuah perusahaan. Kita membeli sebuah mesin uang. Maka dari itu wajib bagi kita sebelum membeli saham itu untuk mengenali perusahaan tersebut, mulai dari dia berbisnis apa, siapa yang menjalankannya, lalu bagaimana prospek ke depannya. Langsung saja, emiten yang akan saya bahas kali ini adalah emiten BC. Nah, kita perkenalan dulu. BC ini adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia yang bergerak di bidang penjualan bibit, mulai dari bibit jagung, bibit padi, buah dan sayuran, lalu juga jual pupuk serta pestisida. Perusahaan ini listing pada tanggal 28 Mei 2007. Salah satu merek yang terkenal itu adalah merek BC18. Ini bibit jagung yang terkenal. Kalau teman-teman mau lihat merek-merek yang lain, kita bisa lihat di website bcsahabatpetani.com. Ini adalah website resmi yang kita lihat. Benih jagungnya ada banyak nih. Ada BC321, BC18, BC2, BC99, ada BC16 dan seterusnya. Lalu untuk benih padi ada 3 varian. Lalu benih hortikultura ada cukup banyak. Ada benih cabai, tomat, terong, melon dan seterusnya. Ada juga benih bunga marigold. Lalu pestisida. Di sini ada terbagi dalam beberapa kelompok ya. Ada herbisida, fungisida, insektisida, pupuk dan lain-lain. Nah, ini merek-mereknya. Ini yang herbisida, ini yang fungisida, insektisida. Ya, ini pupuknya. ZPT dan pupuk. Setelah kita tahu perusahaan ini bergerak di bidang apa, yang sering dijadikan masalah oleh orang-orang adalah masalah kepemilikan. Kalau kita lihat di Stockbit, kita lihat di sini kepemilikan masyarakatnya adalah 69%, dan kalau kita lihat juga di RTI sama, kepemilikan masyarakatnya 69%. Ini menjadi sentimen negatif ya buat para investor-investor, karena mungkin merasa kalau tidak ada pihak yang mengontrol suatu perusahaan, nanti perusahaan itu ditakutkan akan kerjanya itu sembarangan, manajemennya itu nanti kerjanya akan semaunya dia dan tidak menguntungkan para shareholder. Nah, sebenarnya di sini nggak 69% punya masyarakat. Itu bisa kita lihat di laporan bulanan pemegang registrasi. Nah, ini udah saya siapkan. Ini bisa kalian download di sini ya, di idx.co.id. Nanti pilih menu di perusahaan tercatat, keterbukaan informasi. Nah, nanti masukkan nama perusahaannya. Nah, di sini ada ini nih. Nah, saya tadi download yang ini, yang paling baru. Kita lihat kepemilikan per 31 Desember 2020. Ini ada Agrindo Pratama sebesar 31%. Lalu ada Field Investment Holding 6,3%, Valley Investment Holding 6,36%, Vista Investment Holding 6,36%, lainnya ini 4,08%. Nah, sedangkan masyarakat di sini totalnya masyarakat ada sekitar 45,86%. Sekarang kita bertanya-tanya kan, siapa sih ini Agrindo Pratama dan Field Investment Valley Vista ini? Kita lihat itu di sini. Nah, struktur grupnya PT BC Internasional ini saya dapat di website resminya perusahaan. Jadi Field Investment Holding, Agrindo Pratama, Valley Investment Holding serta Vista Investment Holding ini adalah di bawah Jaravanon Family. Di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Jaravanon Family ini masih memiliki saham mayoritas atas PT BC Internasional dan masyarakat cuma sekitar 45%.
Perlu diketahui juga bahwa Giaravanon Family ini adalah keluarga konglomerat dari Thailand yang juga memiliki perusahaan besar di Indonesia, yaitu Charoen Pokpan. Nah, ini adalah struktur grup dari Charoen Pokpan. Di sini Giaravanon Family memiliki saham sekitar 55,53% dari PT Charoen Pokpan. Di sini komisarisnya bisa kita lihat adalah orang-orang dari PT Charoen Pokpan. Pak Thomas Effendi ini adalah presiden direkturnya. Lalu Bu Ong Meisan adalah salah satu direktur. Begitu juga ini Pak Burhan Hidayat ini juga orang pernah bekerja di PT Charoen Pokpan juga. Nah, yang menurut saya yang paling penting itu adalah dewan direksinya. Karena dewan direksi itu adalah orang yang memegang kendali jalannya perusahaan, yang memegang kemudinya, memegang setir. Nah, ini adalah Pak Jemi Eka Putra, warga negara Indonesia yang lahir di Surabaya. Terus beliau ini pendidikannya di Universitas Brawijaya, gelar sarjana di bidang pertanian. Nah, menurut saya ini suatu nilai plus ya, karena beliau ini memang benar-benar tahu pekerjaan di PT Besi Internasional ini karena sesuai dengan bidang pendidikannya. Dan beliau ini sudah bekerja pada perseroan sejak tahun 1990. Udah lama banget, 1990, dan menjadi direktur sejak tahun 2009. Nah, untuk direktur utama ini saya udah yakin lah kalau Pak Jemi ini nanti bisa mengemudikan perusahaan ini dengan baik. Dan nanti kita lihat di historis kinerjanya. Dan untuk direktur-direktur lain, saya rasa cukup kita lihat ininya saja. Kita lihat sekilas, ada Pak Agus Saputra, sarjana ekonomi dan bekerja di Charoen Pokpan pada tahun 2003. Lalu ada Pak Putu Darsana, pendidikannya doktor di bidang agronomi, Fakultas Pertanian di Thailand. Lalu Pak Joseph, ini juga pendidikannya agronomi. Lalu Pak Triyono, Fakultas Pertanian. Pak Arif Toni Kusuma, ini ada gelar sarjana akuntansi, ini juga penting. Nah, saya rasa ini kombinasi yang pas ya. Dan saya cukup yakin dengan direksinya, karena waktu saya googling nama-nama direktur utamanya serta komisarisnya, saya tidak menemukan masalah. Jadi saya rasa saya sudah bisa percaya pada manajemen ini. Kualitas manajemen tidak hanya dilihat dari hal tersebut. Kita dapat melihat kualitas lain dari cara manajemen memperlakukan para pemegang sahamnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa BC mulai tahun 2011 telah memberikan dividen secara rutin sampai tahun 2020. Ini adalah nilai positif bagi saya karena mereka peduli bahwa investor juga membutuhkan dana segar yang masuk ke rekening mereka. Lalu, selain itu, hal lain yang membuat saya suka dengan manajemen BC ini adalah jumlah kompensasi atau gaji yang diberikan kepada manajemen kunci. Ini adalah hasil rekapan saya mulai tahun 2011 sampai 2019. Kompensasi bruto manajemen kunci berkisar pada angka 11 miliar sampai 13 miliar, terendah di angka 9 miliar. Kalau dibandingkan dengan net income, rata-rata di bawah 10%. Di bawah 10% dari net income. Ini saya bandingkan dengan perusahaan lain, yaitu Japfa dan juga Charoen Pokpan. Japfa, kompensasi brutonya sebesar 6,91% dari net income. Sedangkan Charoen Pokpan 3,25% dari net income. Jadi menurut saya, ini tuh adalah angka yang sangat-sangat wajar kalau manajemen diberikan kompensasi sebesar ini. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu besar supaya manajemen tidak terbuai dan tidak terlalu kecil supaya manajemen bekerja dengan semangat. Setelah berkenalan dengan perusahaan, yang kita lakukan adalah melakukan analisa kualitatif. Kita melihat prospek perusahaan ke depannya bagaimana. Nah, kalau saya sendiri melihat adalah tingkat pertumbuhan populasi Indonesia yang saat ini menurut data yang saya dapat dari Bappenas dan BPS, pada tahun 2035 penduduk Indonesia akan bertumbuh menjadi 305,6 juta jiwa. Sebentar, saya catat. 305,6 juta. Lalu pada tahun 2020 berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020 Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 ini sebesar 268 juta.
268,5 juta. Berarti mulai 2020 sampai 2035 nanti akan ada peningkatan sebesar 13,82%. Ini adalah angka yang menurut saya tidak kecil, tapi juga tidak terlalu besar, tapi membuka peluang terhadap perseroan, terhadap perusahaan BC ini. Kenapa? Karena semakin meningkatnya populasi, tentu demand akan makanan, khususnya daging ayam, akan meningkat. Apalagi sekarang UMR sudah meningkat ya. Dengan meningkatnya upah minimum, tentu ayam ini tidak lagi menjadi barang mewah. Hampir semua orang bisa makan ayam, sehingga demand dari ayam ini akan meningkat. Sedangkan jika demandnya meningkat, tentu demand akan bahan pakan ayam itu meningkat. Nah, bahan pakan ayam ini kan bahan utamanya adalah jagung. Nah, dari situ saya optimis kalau BC ini memiliki prospek yang cerah ke depannya. Lalu kalau kita lihat di Public Expose pada tahun 2018, Public Expose 2018 menyatakan pada tahun 2017 market share atau pangsa pasar dari BC ini sangat signifikan. Hampir separuh dari market share dikuasai oleh BC sebesar 49,5%. Ini pada tahun 2017. Lalu pada tahun 2018 masih tetap 49,5% untuk penjualan benih jagungnya ya. Untuk info aja, BC ini pendapatan paling besar itu dari penjualan bibit jagung. Lalu pada tahun 2019 masih 49,5%. Jadi selama 3 tahun BC bisa mempertahankan pangsa pasar dari para pesaingnya. Ini adalah hal yang menurut saya menjadi poin positif. Saya sempat baca Public Expose 2020 yang diterbitkan bulan Agustus ini, ada beberapa hal yang menarik buat saya. Nah ini strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan BC. Yang pertama adalah mempertahankan pertumbuhan penjualan. Strateginya seperti memperkenalkan varietas baru seperti BC 321, lalu meningkatkan kerjasama dengan petani sehingga lahannya diperluas menjadi 100.000 hektar yang diharapkan dapat menghasilkan 1.500 ton bibit, lalu mengharapkan 10% pertumbuhan di penjualan hortikultura. Nah, nanti kalau PSBB udah dilonggarkan, nanti akan terjadi distribusi yang lebih baik menurut para manajemen. Lalu untuk pestisida sendiri, perusahaan berusaha mempertahankan pertumbuhan di angka di atas 28% untuk penjualan pestisida. Nah, ini yang menarik buat saya. Di sini ada improvisasi pendistribusian untuk retail. Jadi di sini nanti perusahaan akan melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir untuk meningkatkan penyebaran produk. Jadi pada 2019 perusahaan punya 6 mobil. Lalu pada tahun 2020 nanti targetnya ada 46 mobil. Sedangkan 2021 targetnya 150 mobil. Di sini kita lihat bahwa perusahaan secara agresif berusaha untuk menjual secara langsung produk-produknya kepada penjual eceran terakhir. Dan ini menurut saya langkah yang efektif untuk meningkatkan penjualan. Selain melakukan penjualan secara langsung, perusahaan juga berupaya untuk menjual secara online bibit-bibit tanaman dan buah-buahan ini. Karena kan selama PSBB ini, orang-orang lebih suka untuk melakukan ini ya, lebih suka untuk menanam tanaman di rumah. Jadi mereka membuka lapaknya secara online di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Prima Fresh Smart Outlet di Jawa dan Bali. Setelah melihat bagaimana prospek perusahaan ke depan, kita melihat bagaimana perusahaan berkinerja selama beberapa tahun kebelakang. Kalau saya pribadi lebih suka memindahkan data-data dari laporan keuangan ke Excel dalam bentuk seperti ini. Saya kumpulkan dalam beberapa tahun. Jadi saya melihat bagaimana pertumbuhan laba, pertumbuhan ekuitas, terus cash flow-nya bagaimana, itu bisa saya lihat di sini secara langsung. Nah, di sini bisa kita lihat mulai dari 2012 sampai 2019 pertumbuhan penjualannya ini terlihat signifikan.
Awalnya dari 866 miliar, lalu tumbuh jadi 1100, 1800, dan terakhir 2200. Di sini juga kita bisa lihat bahwa penjualan benih jagung kepada pihak ketiga adalah penjualan yang mendominasi. Nah, dari total penjualan. Lalu yang kedua disusul oleh pestisida. Jadi yang paling tinggi pertama itu benih jagung, lalu yang paling tinggi kedua itu pestisida dan pupuk. Kalau kita lihat pertumbuhannya secara year on year, pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 21,94%. Lalu pada 2014 9,39%, dan seterusnya. Hanya saja pada tahun 2018 dan 2019 ini pertumbuhannya, penjualannya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, atau malah pada tahun 2018 ini penjualannya turun. Namun selain itu, yang saya lihat adalah mengenai gross profit marginnya. Di sini perusahaan dengan konsisten menghasilkan gross profit margin di atas 30%. Dan saya rasa itu sudah cukup bagus untuk sebuah perusahaan bisa menghasilkan gross profit margin 30% ke atas. Dan kalau kita lihat net profit marginnya, ini semua di atas 11%. Di atas 12% malah. Lalu untuk return on equity-nya juga stabil. Ini 2013 8,61 yang paling merendah. Lalu mulai 2014 sampai 2019 semuanya di atas 10%. Nah, tapi kalau melihat ROE, saya nggak terlalu saya nggak mau ketipu, karena ROE ini bisa aja menipu kalau ekuitasnya itu menyusut atau berkurang secara signifikan. Jadi kalau saya lihat ROE-nya bagus, saya juga harus lihat apakah pertumbuhan ekuitasnya juga ada. Nah, ini equity growth-nya saya lihat ternyata selama dari tahun ke tahun ternyata selalu meningkat. Berarti ROE-nya tadi valid. Setelah melihat profitabilitasnya yang saya rasa cukup baik, kita menuju ke cash flow-nya. Nah, dari sini cash flow-nya saya lihat, cash flow ini adalah darah ya kalau bagi perusahaan. Jadi kalau cash flow-nya lancar, perusahaan itu cenderung lebih sehat. Nah, kalau seret sebaliknya. Kalau cash flow dari suatu perusahaan itu selalu negatif, ada indikasi kalau perusahaan itu tidak sehat. Nah, sekarang kita lihat operating cash flow dari 2012 sampai 2019. Di sini ada 2 yang negatif. Kita tandai, ada 2. Pada tahun 2018 dan 2012. Kalau di sini kita lihat, kalau saya lihat di sini yang menyebabkan operating cash flow negatif adalah besarnya kas untuk pemasok yang lebih besar dari periode-periode sebelumnya. Nah, coba kita lihat. Kita lihat di 2018 ini terdapat keanehan di mana kas untuk pemasok pada tahun ini lebih besar dari tahun-tahun yang lain. Jadi ini adalah penyebab dari negatifnya operating cash flow pada tahun 2018, dan di 2012 juga kita lihat seperti itu. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, kas untuk pemasok di sini terlampau besar. Dari 8 tahun ini, hanya 2 yang menimbulkan operating cash flow negatif. Selain itu, yang jadi perhatian utama saya sebenarnya ada pada kas dari pelanggan. Dari sini kita lihat bahwa kas dari pelanggan itu tumbuh secara stabil, mulai dari 900 miliar, 1100, 1600, dan terakhir di 2300. Ini menunjukkan kalau emang penjualannya terjadi dan dilakukan secara cash, bukan piutang. Menurut saya sih percuma ya kalau seumpama kita menjual barang banyak tapi malah nggak ada cashnya, yang ada malah piutang membengkak, terus piutang tak tertagih, akhirnya perusahaan yang rugi. Setelah kita melihat histori kinerjanya, kita lanjutkan melihat kinerja terakhir dari BC. Di sini ada laporan keuangan September kuartal 3 tahun 2020. Oh iya, saya kalau baca laporan keuangan terbiasa membuka 2 tab ya. Satu untuk melihat gambaran besarnya, seperti ini, lihat laporan keuangannya, angka-angka besar. Lalu yang satu untuk melihat ini, catatan atas laporan keuangannya. Jadi biar nggak scroll-scroll terlalu banyak, biar nggak bingung juga sih.
kalau saya. Nah, di sini di laporan keuangan kuartal 3 ini yang saya highlight adalah perusahaan sudah tidak memiliki hutang bank. Ini adalah kondisi yang bagus karena hutang bank itu adalah hutang yang berbahaya. Kalau perusahaan memiliki hutang bank yang besar, kemungkinan dia untuk bangkrut itu lebih besar dari perusahaan lain. Dan di sini kalau saya lihat dari asetnya, jumlah kas dan piutangnya itu bisa mengcover short term liability, liabilitas jangka pendek. Coba kita hitung ya. Di sini liabilitas jangka pendeknya ada 382,8 miliar. Short term liability lalu kasnya ada 369 miliar. Lalu piutang Nah, di sini kita lihat bahwa perbandingan dari cash ditambah piutang dengan liabilitas jangka pendek itu adalah 288,82%. Yang ini berarti perusahaan sangat-sangat bisa mengcover kewajiban jangka pendek, yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam posisi yang sehat. Kalau kita lihat di RTI, ini earning per share tahun 2020 adalah 68 per share. Tentu ini sangat rendah ya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di 2017 ada 134, 2018 ada 135, 2019 ada 102, sedangkan 2020 hanya 68. Perlu diketahui ya teman-teman, ini adalah hasil dari EPS yang disetahunkan. Jadi kita lihat bahwa dari Q1 sampai Q3 itu ada sekitar 51 rupiah per share ya. Ada 51 rupiah. Lalu untuk menghitung setahun, biasanya orang-orang menggunakan rumus ini. 4/3 dikali EPS Q3. Maka dapat dihasilkan 68. Ini sebenarnya menyesatkan ya teman-teman, karena tidak menunjukkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kalau kita lihat secara historis, di 2017, 2018, dan 2019, penghasilan tertinggi itu ada di kuartal 4. Jadi kalau kuartal 4 ini disamaratakan dengan kuartal-kuartal lain, ini tentu akan menimbulkan bias. Pada Public Expose 2020, perusahaan mengestimasi bahwa net income mengalami kenaikan sebesar 14% dari 2019. Itu berarti kalau 2019 itu earning per share-nya 102, berarti tahun 2020 earning per share-nya EPS 2019 102, berarti EPS 2020 itu adalah 1,14 dikali 102. Ini adalah angka ekspektasi yang ditentukan oleh manajemen. Lalu hal lain yang menjadi perhatian saya dari laporan keuangan BC kuartal 3 ini adalah di laporan laba ruginya. Di sini saya melihat ada sesuatu yang menurut saya ada janggal, yaitu pada bagian beban operasi lain. Di sini kita lihat ada pengeluaran sebesar 79 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 hanya ada beban operasi lain sebesar 76 juta. Nah, mari kita lihat apa sih beban operasi lain pada catatan 27. Kita lihat di tab lain. Nah, di sini kita lihat 79 miliar itu terdiri dari 71,7 miliar R&D, Research and Development, dan biaya pabrikasi. Lalu 4 miliarnya rugi selisih kurs. Lalu yang lain-lain 3,2. Yang menjadi perhatian saya itu di sini 71,75 miliar ini. Di sini beban diakui sebagai research and development, berarti perusahaan sedang melakukan penelitian untuk melakukan pengembangan produk. Nah, di sini saya masih belum menemukan informasi ini untuk riset apa, dan kalau saya lihat ke belakang tidak ada research and development sejak 2012.
Itu saya cari menggunakan keyword R&D, penelitian, research, tidak menemukan biaya operasi lain yang sejenis mulai 2012 sampai 2019. Tapi pada tahun 2010 dan 2011 ada research and development yang masuk ke selling expense, masing-masing 1,1 miliar dan 388 juta, yang mana ini sangat berbeda jauh dengan biaya R&D yang ada pada tahun 2020. Nah, ini masih menjadi tanda tanya bagi saya. Kalau teman-teman tahu ini untuk apa, silahkan komen di bawah ya. Jadi, untuk penjualan kuartal 3 pun mengalami penurunan yang signifikan sebesar 7,46%. Namun, yang saya lihat di sini malah gross profit-nya naik sebesar 19,89%. Ini adalah angka yang cukup besar penaikan gross profit-nya. Lalu ini mengakibatkan net income-nya naik sebesar 9,56%. Nah, kenapa gross profit-nya naik? Ini saya rasa karena meningkatnya penjualan pupuk dan pestisida yang signifikan ya. Kita lihat pada ini kuartal 3 2020 dan 2019. Di sini meskipun jagung turun sebesar 35%, tapi penjualan pupuk dan pestisida naik sebesar 23,72%. Lalu penjualan sayur pun juga naik meskipun tidak terlalu besar, yaitu 10,30%. Kalau saya rasa penjualan pupuk ini menyumbangkan net income yang cukup signifikan karena biaya bahan baku yang rendah dibandingkan dengan bibit jagung. Lalu yang terakhir, valuasi. Nah, ini yang sebenarnya saya rasa sering kebalik-balik ya. Saya dulu juga begitu, bahwa valuasi itu seharusnya dilakukan terakhir setelah kita mengenal perusahaan dan mengetahui prospek ke depannya. Bukan sebaliknya. Dulu saya sering melakukan valuasi dulu dalam menilai sebuah perusahaan, baru nanti menganalisa prospek dan fundamental perusahaan. Untuk metode valuasinya sendiri, sekarang saya akan menggunakan cara yang menurut saya praktis dan mudah, yaitu PE Standard Deviation Band dan PBV Standard Deviation Band. Teman-teman bebas melakukan valuasi karena sebenarnya valuasi itu tidak untuk menemukan suatu angka pasti, tapi untuk menentukan kira-kira ancang-ancang di mana sih kira-kira kisaran harga yang wajar. Jadi sebenarnya untuk menentukan valuasi ini teman-teman bebas untuk menggunakan metode apa saja. Mau itu pakai discounted cash flow, pakai rumusnya Benjamin Graham, atau menggunakan PE PBV ini juga nggak masalah. Dan saya pun sekarang akan menggunakan PE dan PBV Standard Deviation Band. Kalau saya lihat di Stockbit, untuk PE Standard Deviation Band-nya sekarang BC ada di angka 10,49. Sedangkan untuk nilai wajarnya, kalau kita lihat secara historis 3 tahun, ini ada di angka 10,89. Kalau di angka 5 tahun, standarnya ada di 13,27. Kalau di 10 tahun, standarnya ada di angka 17,43. Nah, ini PI-nya. Mari kita lihat kalau dari PI masih ada upside berapa persen. Kalau dari PI-nya kita lihat kalau 3 tahun kita masih ada upside 3,81%. Ini kecil ya. Tapi kalau kita lihat di 5 dan 10 tahun, kalau 5 tahun ada 26,5%, kalau 10 tahun ada 66,16%. Kita coba di PBV-nya. PBV sekarang ada di angka 1,43. Nah, untuk 3 tahun standarnya ada di 1,81. Untuk 5 tahun standarnya ada di 2,14. Untuk yang 10 tahun standarnya ada di 2,09. Secara PBV 3 tahun ada potensi upside 26,57%. Untuk PBV 5 tahun ada potensi upside 49,65%. Dan untuk 10 tahun ada potensinya 46,15%. Dari sini saya lihat di sini masih ada ruang untuk bertumbuh ya harga saham ini,
Murah atau mahalnya relatif, teman-teman tentukan sendiri mau masuk atau enggak. Kalau mau masuk, saya sarankan teman-teman untuk melakukan riset lebih mendalam. Kalau mau tunggu harga turun lagi, silahkan. Nah, kesimpulan saya, perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki manajemen yang kompeten dan dapat dipercaya, lalu memiliki profitabilitas yang tinggi, perusahaannya sehat, market leader di bidangnya, serta memiliki prospek ke depan yang masih cerah. Jadi saya rasa masih banyak ruang bagi perusahaan ini untuk bertumbuh. Tapi setiap keputusan investasi sudah seharusnya ditentukan sendiri oleh mereka yang memiliki uang. Jadi kalau teman-teman mau menginvestasikan uang teman-teman, ya kalian harus melakukan riset sendiri dan memutuskan sendiri.